Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Soal nomor 28, senyawa yang tidak akan memberikan sinyal singlet pada spektrum HNMR adalah. Oke, ini materinya tentang sinyal HNMR. Di sini diminta senyawa yang tidak memberikan sinyal singlet. Apa itu sinyal singlet? Jadi HNMR itu adalah salah satu metode untuk menganalisa struktur dari suatu senyawa. Nah, nanti akan muncul sinyal-sinyal berupa puncak ya. Nah, jenis puncak itu ada yang singlet, ada yang doublet, ada yang triplet, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini jenis-jenis sinyal ya. Kalau singlet itu ya berarti puncaknya satu aja. Kalau doublet itu di satu sinyal ada 2 puncak, triplet, 3 puncak, dan seterusnya. Nah, hal yang membuat ada beberapa jenis tipe sinyal ini atau jumlah puncak pada setiap sinyal ini itu ditentukan oleh jumlah H tetangga. Jadi secara matematis bisa kita tulis seperti ini. M atau multiplisitas atau jumlah puncak dalam satu sinyal itu sama dengan NH atau jumlah atom H tetangga ditambah 1. Jadi semisal suatu H pada struktur tidak punya H tetangga, berarti NH-nya 0, M-nya adalah 0 tambah 1, 1. Kalau M-nya 1 artinya singlet. M-nya 1 singlet, M-nya 2 doublet. 3 triplet, 4 kuartet, 5 quintet, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang dimaksud atom H tetangga ini apa sih? Nah, kita lihat contoh ya. Ini contohnya. Misalkan ada struktur seperti ini. Pertama kita tinjau dulu Ha. Ha itu adalah H yang berikatan pada C sebelah kiri. Nah, ini kan ada 2 atom H nih yang di C sebelah kiri. Nah, Ha ini memiliki satu tetangga Hb. Jadi yang jadi tetangganya Ha itu adalah Hb. Yang jadi tetangganya Hb itu adalah Ha. Gitu ya. Jadi H tetangga itu adalah atom H yang terikat oleh C sebelahnya. Gitu ya. Kalau C-nya sama ini bukan tetangga, ini satu jenis nih. Tapi kalau di C yang berbeda berarti dia H tetangga. Nah, karena Ha ini memiliki satu H tetangga, maka multiplisitasnya adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Maka dari itu nih kalau dilihat sinyal Ha itu ada 2 puncaknya. Atau kita sebut sebagai doublet. Sedangkan untuk Hb ini punya tetangga Ha. Ada berapa Ha? Oh, ada 2. 1, 2. Maka Hb akan mengeluarkan sinyal dengan puncak 2 tambah 1. 3 puncak. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini namanya puncak triplet. Gitu. Jadi yang menentukan jumlah puncak dari suatu H itu adalah jumlah atom H tetangganya. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah jumlah puncak pada satu sinyal, untuk analisis HNMR itu seringkali dalam satu senyawa itu menghasilkan banyak sinyal. Nggak cuma satu aja. Nah, penentuan jumlah sinyal itu ada lagi caranya. Penentuan jumlah sinyal itu tergantung pada jumlah suasana atom H dalam senyawa. Nah, apa yang dimaksud suasana atom H? Ini ya. Suasana atom H itu adalah bagaimana atom H itu berikatan dengan atom-atom yang lain. Nah, biar lebih jelasnya kita pakai contoh aja ya. Mana sih H yang memiliki suasana yang sama, mana sih H yang memiliki suasana yang berbeda. Kita ambil contoh ini, propana ya. Ini kan ada H di CH3 kiri, ada H di CH2, ada H di CH3 kanan. Nah, menentukan ada berapa suasana, kita lihat dulu.
Pertama, H di CH3. Itu ada dua kan, kiri dan kanan. Nah, kalau ada sama-sama CH3, ini patut dicurigai bahwa mereka satu suasana ya. Nah, tapi tidak selalu. Cara ngeceknya gimana? Ini sama-sama CH3. CH3 yang kiri, dia mengikat CH2. CH3 yang kanan, dia mengikat CH2 juga. Oh, berarti sama nih cara mereka berikatan. Maka dari itu, CH3 yang kiri dan yang kanan, setiap atom H-nya memiliki suasana yang sama. Sedangkan untuk H pada CH2, dia memiliki suasana yang berbeda dibanding CH3. Pasti beda orang yang ini CH3, yang biru ini CH2 gitu kan. Nah, jadi totalnya kalau di sini senyawa propana ini memiliki dua suasana. Akibatnya apa? Kalau ada dua suasana, maka dia akan menghasilkan dua sinyal. Sinyal dari H pada CH2 dan sinyal dari H pada CH3. Gitu ya. Kita lihat ke contoh yang lain. Di sini hanya ada di CH3 kiri dan CH3 kanan. Nah, ini kan sama-sama CH3 nih, patut dicurigai dia memiliki suasana yang sama. Tapi kita lihat dulu. CH3 kiri mengikat CO. Sementara CH3 kanan mengikat O. Wah, yang diikat beda nih. Kalau yang diikat beda, berarti dia beda suasana. Jadi ini suasananya ada dua. Ini suasana satu, ini suasana dua. Karena ada dua suasana, akibatnya apa? Akan muncul dua sinyal. Sinyal dari H yang di CH3 kiri dan H di CH3 kanan. Contoh terakhir sebelum kita bahas soal ya. Ini dia, sikloheksana. Ini kalau kita lihat nih CH2, 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 CH2. Ini patut dicurigai mereka satu suasana. Tapi kita cek dulu ya, CH2 yang di sini. Dia mengikat dua CH2. Oke, kita cek CH2 yang di sini. Ternyata dia mengikat dua CH2 juga. Nah, kalau kita analisa satu-satu, masing-masing CH2 mengikat dua CH2. Berarti cara mereka berikatan sama. Sehingga di sini hanya ada satu suasana. Kalau satu suasana berarti dia akan menghasilkan satu sinyal saja. Kalau satu sinyal pasti singlet. Gitu ya. Karena penentuan singlet, duplet, triplet itu adalah jumlah tetangganya adalah tetangga yang dimaksud itu beda suasana begitu. Kalau satu suasana ini nggak disebut sebagai tetangga ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita menuju ke soal ya. Di sini opsinya ada etana, diethil ether, dimetil ether, aseton, dan etil asetat. Nah, untuk menentukan mana senyawa yang tidak memberikan sinyal singlet, teman-teman harus bisa menggambar struktur dari kelima senyawa ini. Mari kita gambarkan terlebih dahulu. Ini dia masing-masing gambarnya. Kita analisa yang pertama etana. Etana ini ada CH3 kiri, ada CH3 kanan. CH3 kiri mengikat satu CH3, CH3 kanan mengikat satu CH3, artinya mereka satu suasana. Kalau satu suasana, berarti dia satu sinyal. Kalau dia cuma menghasilkan satu sinyal, pasti dia sinyalnya singlet. Gitu ya. Jadi etana singlet. Yang kita cari yang tidak ada singletnya. Sekarang di etil ether. Ini ada CH3, ada CH3 juga. Ini juga satu suasana. Kenapa? CH3 yang kiri mengikat CH2O. CH3 yang kanan mengikat CH2O juga. Satu suasana. Kemudian untuk yang CH2 ini, mereka juga satu suasana. Karena CH2 yang kiri mengikat CH3 dan O. CH2 yang kanan mengikat CH3 dan O juga. Satu suasana. So totalnya di sini ada dua suasana. Nah, sekarang penentuan jenis sinyalnya. Kita cek yang CH3 ini ya. CH3 ini berkaitan dengan CH2. Artinya ada dua atom tetangga. Sehingga ini bisa kita hitung. M-nya adalah 2 plus 1. Sama dengan 3. Ini triplet.
Sedangkan untuk yang H pada CH2, dia punya atom tetangga CH3 kan, berarti ada 3H, sehingga M-nya bisa kita tulis 3 tambah 1 atau 4, ini kuartet. Nah, sebenarnya kita udah dapat jawabannya sih. Yang tidak menghasilkan sinyal singlet ya berarti diethyl ether, karena dia dua sinyal, sinyal pertama triplet, sinyal kedua kuartet. Tapi kita bahas yang lain juga ya, biar semakin paham cara penentuan jumlah sinyal dan jumlah puncak pada setiap sinyal. Selanjutnya di methyl ether, ini ada CH3, ada CH3. CH3 yang kiri ngikat O, CH3 yang kanan juga ngikat O, berarti ini satu suasana. Satu suasana berarti dia satu sinyal. Kalau satu sinyal, maka dipastikan dia singlet. Begitu. Lanjut lagi. Aseton. Ada H pada CH3 kiri sama H pada CH3 kanan. CH3 kiri dia mengikat CO. CH3 kanan juga mengikat CO, berarti mereka satu suasana. Satu suasana berarti satu sinyal. Kalau cuma satu sinyal berarti otomatis dia jenis sinyalnya singlet. Gitu ya. Nah, yang terakhir etil asetat. Ini ada ada 3, CH3 kiri, CH3 kanan, dan CH2 di tengah gitu ya. Sekarang kita tentukan dulu untuk yang CH3 kiri dan kanan, ini apakah satu sinyal gitu ya, atau satu suasana. Kita lihat CH3 kiri dia mengikat CO rangkap, CH3 kanan dia mengikat CH2, berarti beda suasana. Oke, kita bedakan pakai warna. Ini CH3 sinyal pertama, CH3 yang kanan sinyal kedua, dan CH2 ini pasti punya sinyal yang berbeda juga. So di sini etil asetat dia akan menghasilkan 3 sinyal karena memiliki 3 suasana H. Yang pertama CH3. CH3 ini kalau kita lihat dia kan berkaitan dengan CO. CO ini kan nggak punya H, maka dia puncaknya adalah 0 tambah 1 singlet. Sedangkan untuk yang CH2, dia mengikat O di kiri nggak punya H, tapi yang di kanan CH3 dia punya atom H tetangga sebanyak 3, sehingga multiplisitasnya 3 tambah 1, 4. Kalau 4 berarti kuartet. Yang terakhir CH3 kanan, dia multiplisitasnya bergantung H tetangga, dia kan mengikat CH2, berarti H tetangganya ada 2 tambah 1 berarti 3, dia akan membentuk sinyal triplet, begitu. Nah tadi kan di soal yang ditanya adalah manakah senyawa yang tidak menghasilkan sinyal singlet. Ketana ada singlet, di methyl ether ada singlet juga, aseton ada yang singlet. Etil asetat meskipun ada 3 sinyal, tapi salah satunya adalah singlet. Berarti yang tidak menghasilkan sinyal singlet adalah dietil ether. So, jawabannya adalah dietil ether, itu yang B. Senyawa yang tidak akan memberikan sinyal singlet pada spektrum HNMR adalah dietil ether. Oke, mungkin itu saja pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you in the next video. Dah.